야, 진짜! 난 강인주야, 강호금 장남! 423 1억 423 난 아니야! Cerita film ini dilanjutkan saat Nehwan masuk ke dalam lift. Ia diminta untuk ikut ke dalam mobil oleh Kang Inju. Di dalam, ia menyuruh Nahyewon untuk menelpon Han Tae-oh. Setelah telepon itu diangkat dan berbincang sedikit, Han Tae-oh langsung pergi menemui Kang Inju di bar. Sesampainya di bar, ia langsung bertemu dengan Kang Inju. Kang Inju pun menunjukkan foto-foto mesra Han Tae-oh dan Nahyewon. Inju menanyakan alasan Han Tae-oh masuk ke dalam perusahaan Kang Oh yang ternyata Kang In-ha dan Han Tae-oh bersahabat. Kang Inju pun mengancam akan menyebarkan foto panas itu ke publik. Han Tae-oh membalasnya, ia tahu kalau Kang Inju terlibat kasus cuci uang dan penggelapan dana. Kang Inju hanya bisa terkejut lemas saat Han Tae-oh membuka rahasianya. Bahkan menurut Han Tae-oh, Kang Inju mempunyai relasi dengan para bandar narkoboy dan Han Tae-oh bakal ngelaporin semuanya ke Kang Jung Mo. Inju hanya menertawai dan berteriak kalau ia adalah putra sulung Kang Oh dan tidak takut dengan ancaman dari Han Tae-oh. Kang Inju mengancam akan membunuh Nahyewon. Kang Inju menyuruh Han Tae-oh berlutut dan patuh atas perintahnya. Karena merasa terancam di pilihan yang sulit, Han Tae-oh pun menuruti permintaan Kang Inju. Di dalam bar, Kang Inju ditemani oleh seorang wanita penghibur bernama Shin Bona, mengajak Han Tae-oh untuk berpesta hingga mereka bertiga benar-benar mabuk. Keesokan harinya saat tersadar, Han Tae-oh kebingungan kenapa ia berlumuran darah dan memegang besi di tangannya. Han Tae-oh terkejut melihat Kang Inju dan Shin Bona sudah meninggoy. Berita kematian Kang Inju pun sampai ke Yang Ji-hon dan ia memberitahu Kang Song-ju. Begitupun dengan istri Kang Inju dan juga Kang Hyu-ju yang menangis dan syok saat mengetahui berita itu. Bahkan Nahyewon dan Kang In-ha pun kaget melihat berita pembunuhan Kang Inju dan Han Tae-oh dituduh menjadi tersangka. Langsung saja Kang In-ha cus ke kantor Kang Oh untuk memastikan berita yang beredar. Di dalam ruang interogasi, Han Tae-oh diberikan pertanyaan yang sayangnya Han Tae-oh saat itu mabuk dan tidak ingat semua kejadian. Polisi itu bersikeras menuduh Han Tae-oh sebagai pelakunya dan tak lama seseorang datang untuk mengantarkan hasil kesehatan Han Tae-oh. Di situ Han Tae-oh ketahuan menggunakan kokain yang dicampur narkoboy oleh Kang Inju. Selesai diinterogasi, Han Tae-oh pun langsung dibawa ke dalam sel. Di dalam ia terus mengingat-ingat kejadiannya saat tibar bersama Kang Inju dan juga Shin Bona. Karena kasus inilah Han Tae-oh diberhentikan dari Kang Oh Group dan Kang Jung Mo marah karena Kang In-ha yang teledor tidak bisa membungkam media. Sementara itu Son Wan menghilangkan semua data di komputernya dan ia meminta temannya untuk dibuatkan paspor karena Son Wan akan kabur ke negara lain untuk mengatasi dirinya keseret di dalam kasus Han Tae-oh. Sepulang dari kantor, Kang In-ha melihat Nahyewon yang gelisah. Nahyewon bilang kalau ia yakin berita tentang Han Tae-oh itu hoaks. Kang In-ha kesal mendengar Nahyewon yang lebih memperdulikan berita Han Tae-oh ketimbang dirinya. Kang In-ha menjelaskan kalau sekarang Nahyewon sudah menjadi keluarga Kang Oh dan itu lebih penting ketimbang permasalahan lain termasuk Han Tae-oh yang sudah membunuh Kang Inju. Lagi pula, Kang In-ha tidak peduli dan tidak menyayangi keluarganya. Nahyewon merasa sifat Kang In-ha kini sudah berubah. Bahkan ia menjadi berasa asing karena kebanyakan pakai garam. Sungguh sangat membagongkan sekali. Dan Kang In-ha menyuruh Nahyewon untuk melupakan semuanya tentang Han Tae-oh. Han Tae-oh yang berada di dalam penjara, ia dibangunkan oleh petugas untuk dipindahkan ke penjara lain. Hingga suatu hari, Han Tae-oh mendengarkan kesaksian dari Mo Gi-jun di pengadilan. Menurut Mo Gi-jun, ia sendiri melihat Han Tae-oh, Kang Inju dan juga Shin Bona memasuki hotel pribadi milik Kang Oh. Mereka bertiga dengan keadaan mabuk berat pun masuk ke dalam. Mo Gi-jun pun memberitahu jaksa kalau Han Tae-oh pernah mengatakan hal aneh, yaitu Han Tae-oh menyuruh Mo Gi-jun untuk memberitahu Kang Inju kalau dirinya akan balas dendam dari apa yang sudah diucap oleh Kang Inju. Han Tae-oh yang mendengar itu pun menjadi gelisah dan kebingungan dengan perkataannya sendiri. Petugas sipil memberitahu Han Tae-oh kalau dirinya dikunjungi oleh
oleh seorang tamu, yang mana tamu itu adalah Kang Inha. Han Tae-oh merasa senang karena sahabatnya datang menengoknya. Tapi Kang Inha datang hanya ingin meminta maaf dan memarahi Han Tae-oh yang sudah merusak segalanya, rencana dan mimpi yang sudah direncanakan oleh Kang Inha dan Han Tae-oh. Air mata Han Tae-oh menetes. Ia mengatakan kalau dirinya tidak bersalah, tapi Kang Inha tidak percaya dan mengucapkan salam perpisahan. Saat keesokan harinya, Han Tae-oh mengikuti sidang lagi. Saksinya pun Mo Gi-jun lagi yang membuat Han Tae-oh semakin tertuduh dan disudutkan. Hasil sidang pun memberatkan Han Tae-oh. Sementara itu, Cho Hyuk-jin diminta oleh Kang Jung-mo untuk mendalami kasus Han Tae-oh karena Kang Jung-mo penasaran apa yang terjadi karena Mo Gi-jun pernah mencoba membunuh Han Tae-oh dan kini menuduh Han Tae-oh membunuh. Keesokan harinya, para napi tengah bermain di lapang. Karena cuaca sangat panas, tiba-tiba Han Tae-oh lemas dan pingsan. Han Tae-oh pun dibawa ke ruang kesehatan dan tak lama ia bangun dan melepaskan infusnya. Han Tae-oh pun meminta tolong untuk meminjamkan telepon di ruangannya. Dan Han Tae-oh terkejut saat seorang dokter itu berterima kasih karena ia sudah membunuh Kang In-ju untuknya. Walaupun entah ada dendam apa bu dokter ini sama Kang In-ju. Lalu bu dokter itu meminta Han Tae-oh gercep agar dirinya bisa kabur dari penjara. Ia pun menelpon Nah Ye-won. Belum sempat membahas lebih banyak, Han Tae-oh dijemput oleh petugas sipir. Petugas sipir itu meminta uang tutup mulut karena ia melihat Han Tae-oh menggunakan telepon. Keesokan harinya, Kang In-ha masuk ke kantor Kang Oh untuk menempati posisi Han Tae-oh. Semua karyawan di sana kebingungan plus terlihat tidak suka melihat Kang In-ha menggantikan posisi Han Tae-oh. Di tempat yang berbeda, Nah Ye-won mendatangi Son Won untuk meminta ia menolong Han Tae-oh. Son Won menolaknya karena tidak mau terlibat dengan Han Tae-oh walaupun diberikan uang 1 kantong. Lalu Nah Ye-won menanyakan apakah Son Won terlibat atas pembunuhan Kang In-ju. Son Won kaget. Ia pun diminta Nah Ye-won untuk datang menemui Han Tae-oh. Saat malam harinya, Han Tae-oh tengah menelepon Nah Ye-won. Nah Ye-won menanyakan langkah apa yang akan diambil oleh Han Tae-oh. Han Tae-oh menjawab kalau ia akan terus maju sampai kasus ini terungkap. Dan tak lama bu dokter memberitahu Han Tae-oh kalau waktu teleponnya sudah habis. Setelah percakapan selesai, Nah Ye-won kaget ternyata di situ Kang In-ha menguping pembicaraan Nah Ye-won dan Han Tae-oh. Keesokan harinya, sipir memberitahu Han Tae-oh kalau dirinya dikunjungi oleh pengacaranya. Dan pengacara itu adalah Son Won yang menyamar. Han Tae-oh menyuruh Son Won untuk mencari informasi Mo Gi-jun untuk mengungkap kasus tuduhannya. Son Won langsung saja bekerja dengan keahliannya si jago coding untuk mencari semua informasi tentang Mo Gi-jun. Cho Hyuk-jin memberikan informasi tentang Mo Gi-jun yang merupakan teman Kang In-ha. Ia berhasil masuk Kang Oh karena dibantu oleh Kang In-ju. Karena menurut Cho Hyuk-jin, kalau Han Tae-oh adalah tipikal pekerja yang menjatuhkan lawan bukan membalas dendam dengan membunuh. Kang Jung-moo merasa janggal dan meminta agar Cho Hyuk-jin terus-menerus mencari informasi terbaru dalam kasus ini. Sementara itu, Son Won mendatangi apartemen yang tak sengaja ia di dalam lift bertemu dengan Kang In-ha. Sesampainya di luar lift, Son Won memata-matai Kang In-ha yang masuk ke dalam apartemen. Son Won yang keesokan harinya datang menengok Han Tae-oh. Ia menceritakan baru saja menyadap handphone milik Mo Gi-jun yang menelepon Kang In-ha saat tadi malam. Di dalam apartemen, Kang In-ha menelepon Mo Gi-jun. Ia berterima kasih karena Mo Gi-jun bekerja dengan baik saat persidangan, yang artinya selama ini Han Tae-oh dijebak oleh Kang In-ha yang selalu playing victim. Han Tae-oh terkejut. Ia merasa dibohongi dan dijebak rencananya yang selama ini dibangun oleh Kang In-ha yang dianggap sebagai sahabatnya. Son Won pun memberitahu Han Tae-oh untuk menjauhi dan jangan percaya lagi sama Kang In-ha. Hingga di hari berikutnya, Han Tae-oh mendatangi persidangan dirinya yang dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati oleh hakim. Han Tae-oh memukul meja dan marah karena ia memang tidak melakukan pembunuhan. Terpaksa petugas napi menahan Han Tae-oh dan pergi dari ruangan. Berita itu sampai di telinga Kang Jung-mo yang membuat jantungnya kumat. Begitupun Kang Yu-ju, ia sedih dan mengingat masa-masa saat dirinya menghadapi Han Tae-oh yang dingin. Han Tae-oh pun dibawa untuk pindah ke penjara lain dan mengganti bajunya menjadi warna biru berlabel merah. Kehadiran Han Tae-oh membuat teman isi lapasnya ketakutan karena label merah itu melambangkan pembunuhan yang bengis. Salah satu dari mereka merasa tidak asing dengan Han Tae-oh dan ternyata ia adalah Bos Tak yang saat di episode awal memalak Nah Ye-won di kampus. Bos Tak mencoba untuk akrab dengan Han Tae-oh, tapi Han Tae-oh tidak peduli sama sekali dan memilih untuk duduk di sinar matahari. Di tempat yang berbeda, Kang In-ha tengah berbincang dengan Yoo Jae-ho sebagai pengacara perusahaan Kang Oh. Kang In-ha menggunakan Yoo Jae-ho untuk melancarkan kasus tuduhan
tuduhan Han Tae-oh. Kang In-ha pun sangat senang saat mengetahui Han Tae-oh akan dihukum mati. Sesampainya di rumah, Kang In-ha pun tengah berpikir keras karena ia cemburu melihat foto Nah Ye-won ciuman dengan Han Tae-oh. Bahkan Kang In-ha teringat saat Han Tae-oh dan Nah Ye-won melakukan muantap boleh membuatnya cemburu. Nah Ye-won yang baru datang membawakan pakaian langsung ditarik Kang In-ha untuk ciuman, tapi Nah Ye-won menolaknya. Tolakan itu membuat Kang In-ha kesal, menepak, mendorong dan mencekik Nah Ye-won ke dalam bak mandi. Kang In-ha mengancam Nah Ye-won untuk sadar diri dan lupakan semua kenangan sama Han Tae-oh. Kalau Nah Ye-won gak nurut, maka ia akan dihabisi olehnya. Keesokan harinya, Nah Ye-won mendatangi Han Tae-oh di penjara. Nah Ye-won menceritakan kalau dirinya tidak suka menjadi pengangguran, dan ia menceritakan juga kalau Kang In-ha menjalankan rencana seperti biasanya tanpa adanya Han Tae-oh. Lalu Han Tae-oh menjalankan rencana yang dibuat bersama Nah Ye-won. Ia menyuruh Nah Ye-won untuk menemui Kang Jung-mo dan menjadikan dirinya sebagai ketua yayasan seni. Nah Ye-won pun langsung cus ke kantor Kang Oh. Kang Jung-mo awalnya menolak permintaan Nah Ye-won dan mengancam akan mengusirnya, tapi Nah Ye-won tidak takut dan memaksa agar Kang Jung-mo mau menjadikan dirinya sebagai ketua yayasan. Di tempat yang berbeda, Han Tae-oh meminta Bos Tak untuk mendapatkan handphone secepat mungkin. Tak lama, suara peluit terdengar dan semua napi kembali ke dalam. Malam harinya, Bos Tak dan yang lainnya membuka keramik yang berisi harta karun. Di situ, Bos Tak memberikan handphone dan meminta agar Han Tae-oh membayar ke rekeningnya. Bos Tak terkejut mendengar Han Tae-oh akan membeli 4 ponsel jika Bos Tak bisa memenuhinya. Keesokan harinya, Han Tae-oh bekerja sama dengan napi lain untuk mendapatkan handphone, dan setelah didapat, ia menyembunyikan di dalam batu. Mendengar suara sipir membuat Han Tae-oh kaget. Sipir itu memberitahu kalau Han Tae-oh ada yang mengunjunginya. Sesampainya di luar, Han Tae-oh terkejut kalau pengunjung itu adalah ibunya. Han Tae-oh menolaknya. Sang ibu sangat sedih. Sipir itu memberitahu kalau ibu tadi mendatangi penjara dari daerah yang jauh. Langkah Han Tae-oh terhenti. Ia berpikir untuk berbalik dan lari menemui ibunya. Para sipir pun mengejarnya, tapi sangat disayangkan sang ibu sudah pergi dari penjara. Di luar, perasaan ibunya sangat sedih, terpukul sampai membuatnya menangis histeris. Saat malam harinya, Han Tae-oh tengah merenung dan muncullah seorang sipir. Setelah melihat matanya, Han Tae-oh teringat sipir itu mengantar dirinya sepulang dari bar, yang berarti berbeda dengan Mo Gi-jun. Bos Tak menghampirinya. Ia memberikan handphone ke Han Tae-oh untuk menelepon Son Hwan. Han Tae-oh menyuruh Son Hwan untuk mencari tahu supir yang mengantar Han Tae-oh saat itu ke hotel, karena ia tak yakin kalau supir itu adalah Mo Gi-jun. Keesokan harinya, gak pakai lama, ini si Won Hwan, si hacker, sudah nemuin seseorang yang Han Tae-oh minta. Orang itu adalah Hong Yu. Lalu mereka berdua pun duduk bersama untuk sarapan di kafe. Hong Yu mengira kalau Son Hwan adalah polisi, karena Son Hwan terus menginterogasi kejadian Han Tae-oh pulang dari bar. Sayangnya, Son Hwan mempersiapkan 3 orang berbadan kekar untuk mengancam Hong Yu. Hong Yu pun memberitahu seseorang yang melakukan pembunuhan, yaitu Roy yang membantu Mo Gi-jun beraksi di bar. Langsung saja ketiga bule keker ini itu pergi ke tempat lain untuk mencari Roy, si penjual sabu palsu yang diselamatkan oleh Mo Gi-jun. Sesampainya di sana, 3 bule keker itu menggeledah hingga melawan penjaga di sana. Roy yang lincah membuat ketiga bule itu kewalahan mengejarnya, dan Roy berhasil bersembunyi di dalam bak mobil. Ia pun langsung menelpon Mo Gi-jun dan Kang In-ha untuk meminta bantuan. Roy pun malam harinya datang ke dalam bar yang sepi mencari Mo Gi-jun. Ia pun mencari-carinya hingga muncul cahaya, dan itu ternyata Mo Gi-jun yang tanpa basa-basi langsung membunuh Roy. Di situ pun ada Kang In-ha yang menemaninya. Kang In-ha menyuruh Mo Gi-jun untuk membunuh Han Tae-oh. Keesokan harinya, Nah Ye-won mendatangi lapas lagi. Ia menceritakan kalau dirinya ingin menguasai perusahaan Kang Oh dan menunjukkan luka di lehernya dari ulah Kang In-ha yang baru saja menyiksanya secara brutal. Dan sialnya lagi, Kang In-ha tahu semua rencana Han Tae-oh dan Nah Ye-won yang tengah dijalankan. Nah Ye-won yakin kalau Han Tae-oh masih percaya padanya untuk menjalankan rencana rahasia ini. Han Tae-oh pun meyakini dan mau membantu keinginan Nah Ye-won untuk bisa memiliki perusahaan Kang Oh di masa depan. Di tempat yang berbeda, Kang In-ha melihat foto Nah Ye-won yang mendatangi penjara membuatnya kesal. Malam harinya, keluarga Kang Oh tengah makan bersama.
Kang Jungmo menunjuk Nah Yewon sebagai direktur di yayasan Kang Oh. Istri Kang Inju dan semua anggota keluarga tidak setuju, tapi mereka semua sudah pasrah dari keputusan Kang Jungmo. Istri Kang Inju terus meluapkan kekesalan dari keputusasaan Kang Jungmo sampai Kang Jungmo kesal dan marah karena istri Kang Inju berlebihan sudah menghinanya. Setelah Kang Jungmo pergi, istri Kang Inju mengancam akan membuat rencana agar Nah Yewon sengsara dan menyesali sudah mencoba untuk memegang yayasan Kang Oh. Kang In-ha menanyakan alasan Nah Yewon yang menempatkan dirinya di yayasan Kang Oh. Nah Yewon menjawab kalau ia menerimanya karena yayasan Kang Oh dapat menguasai bahkan mengontrol kegiatan perusahaan secara penuh. Lalu Mo Gi-ju menelpon petugas sipir di sana untuk menyuruh Han Tae-oh kalau ia mendapatkan kunjungan tamu. Langsung saja sipir itu memanggil Han Tae-oh yang tengah tertidur. Han Tae-oh kebingungan sembari melihat ke arah bos Tak yang tertidur. Keesokan harinya Kang In-ha mendatangi restoran untuk menemui Son Hwan. Kang In-ha menyadari kalau Son Hwan adalah suruhannya Han Tae-oh. Dan scene ini pun sekaligus juga menutup alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Impossible Hair episode yang ke-7 sampai episode yang ke-8.